Selamat pagi untuk semua siswa kelas 3. Hari ini kita akan belajar di pelajaran 4 tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ini. Tuhan, saya berdoa mereka semua siswa yang ada di rumah dalam keadaan baik. Dan kami mau belajar hari ini, Tuhan sertai kami. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, pelajaran 4 hari ini berbicara mengenai Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Mari kita lihat dulu dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-29. Dikatakan begini, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Oke, jadi yang membuat badai itu diam siapa? Tuhan. Gelombang-gelombangnya itu kalau diam itu siapa yang buat? Tuhan. Oke, tema kita adalah Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Pak, saya bertanya dulu, siapa yang pernah mendengar bunyi petir? Nah, petir itu biasanya sebelum hujan, pada saat hujan, atau setelah hujan. Betul? Nah, pertanyaannya berikut, apakah takut? Apakah Anda takut? Ya, yang pasti takut, ya kan? Nah, apalagi dengan cahayanya langsung tor. Nah, pasti kita takut. Nah, tapi apakah kita tidak tahu bahwa itu Allah tidak hadir dalam semua gejala alam itu? Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti hadir dalam setiap gejala alam, baik itu dalam hujan lebat, ya kan, hujannya sederat apapun itu atas seizin Tuhan. Artinya Tuhan hadir di situ. Kita mengalami kemarau, mendung, cerah, panas, dingin, apapun yang dialami oleh manusia, semuanya itu Tuhan hadir dalam berbagai peristiwa alam, dalam berbagai gejala alam itu. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti kisah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di danau, lalu datanglah angin taufan menghantam perahu mereka. Apakah Tuhan membiarkan mereka lalu mereka tenggelam? Nyatanya tidak. Tuhan membuat badai itu tenang, seperti ayat yang kita baca tadi, dibuatnyalah badai itu tenang dan gelombang-gelombang itu tenang. Nah, artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak hadir dalam setiap gejala alam. Jadi apapun yang manusia alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan apapun, misalnya dalam bencana, ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai apapun, angin taufan, semuanya itu memang sistemnya merugikan manusia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam setiap gejala alam. Itu yang perlu kita syukuri, bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Nah, bayangin kalau Tuhan tidak hadir dalam setiap gejala alam, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Pasti akan mengalami kematian. Manusia akan mengalami kekacauan. Manusia akan mengalami kerugian. Tetapi Tuhan selalu setia, Tuhan selalu konsisten, Dia selalu hadir dalam kehidupan manusia. Ingat, Tuhan hadir dalam berbagai gejala alam. Tadi saya sudah sampaikan bahwa baik itu dalam keadaan apapun, hujan, banjir, tanah longsor, angin taufan, apapun itu. Jadi artinya apa? Sekarang ini walaupun dalam masa-masa corona, Tuhan tetap hadir, ya. Nah, mari kita lihat contohnya pada apa? Pada tahun 2013 terjadi beberapa peristiwa gunung meletus di Indonesia. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, apalagi Gunung Merapi di Yogyakarta, terus Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Demikian juga berbagai banjir yang terjadi di alam ini dan juga di Indonesia, ya. Nah, kalau gunung meletus, orang-orang yang ada di sisiran gunung itu, lereng gunung itu akan meninggalkan rumah mereka untuk pergi mengungsi, betul kan? Nah, itu jadi seperti yang tertulis dalam
Alkitab bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mereka juga mengalami hal yang sama. Tetapi yang kita percaya hanya satu, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Nah, apa yang kita lakukan bagi mereka yang mengalami banjir, tsunami, tanah longsor tadi? Ya, saya mau bertanya untuk kelas 3. Apa yang kita lakukan buat mereka? Cuman sederhana yang kita lakukan, yaitu berdoa untuk mereka. Jadi tugas saudara hari ini adalah 1. Cari dan amatilah gambar tentang berbagai gejala alam dan berbagai bencana. Baik di internet, ambil aja enggak apa-apa. Jadi ambillah berbagai gambar tentang gejala alam. Baik itu tanah longsor, banjir, apapun itu. Ambil gambarnya terus ditempelkan dalam kertas folio, nanti difotokan baru dikirim. Apalagi misalnya ceritakan, ya bisa juga diceritakan bahwa pernah dulu misalnya kalau itu di lingkungan sendiri diceritakan saja, ataupun itu di tempat lain tapi saudara temukan di buku atau di internet atau di apapun, bisa diceritakan. Nah, terus tugas yang kedua adalah tuliskan doa untuk mereka yang mengalami bencana. Apa doa Anda untuk mereka yang mengalami bencana? Itu tugasnya 2 aja cukup, ya. Nah, lalu tuliskan juga doa kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih untuk setiap perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai pelajaran untuk hari ini. Kami berdoa semua Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap apapun keadaan manusia. Baik itu gejala alam atau apapun itu, kami percaya Tuhan hadir. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.